Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mingko Prachna dari Prodi Ilmu Komputer kelas Kom C1 Fakultas FEM IPA. Di sini saya akan menjelaskan TMD atau tugas masa depan saya. Di sini saya punya header, main, dan mesin, juga beberapa data tambahan seperti customer data.txt, belanja data.txt, dan barang data.txt. Intinya, data ini akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengedit data, menampilkan data, dan menggabungkan data. Ya, kita dapat mengakses data yang sudah ada dalam variabelnya masing-masing dan mengeditnya dengan data yang ada dalam file, gitu ya. Karena sebelum program ini dimulai, kita akan membaca file dari file belanja, file pembeli, dan file barang yang sudah kita siapkan di sini. Untuk mengedit data, kita ada 3 aksi, ada input, update, dan delete. 3 aksi ini akan menjalankan hal yang berbeda tentunya ya, dengan format yang berbeda gitu. Untuk belanja dan customer untuk opsi 1 itu adalah hal yang sama. Selanjutnya untuk opsi 2 atau menampilkan data gitu ya. Di opsi 2 ini kita akan menanyakan user ingin menampilkan data apa, customer, belanja, atau barang, seperti itu ya. Di sini juga ada beberapa error handling yang sudah saya siapkan. Jika memilih 3 atau melakukan compile gitu ya untuk melakukan perhitungan data, sederhananya ini melakukan penggabungan atau merge antara customer data, belanja data, dan barang data. Di sini belanja data itu sebagai jembatan atau struknya gitu, dimana si belanja data itu memiliki primary key dari customer data dan juga memiliki primary key dari barang data. Seperti itu. Jadi kita akan menampilkan total harganya dan satu error handling lagi. Di sini kita memiliki program-program seperti mesin kata dan struktur data. Sisanya adalah hal biasa ya, kita juga menggunakan else if dan for loop mostly atau kebanyakan. Untuk start ini adalah bagian dari mesin kata, dimana kita akan memulai semuanya dari indeks dan word length-nya itu akan kita mulai semuanya dari 0. Ini ada reset, ada eop ya untuk mengecek akhir berupa pagar. Ingat ya, bahwa mesin kata memiliki akhir berupa apapun. Di sini kita masukkan adalah berupa pagar. Di sini ada increment. Increment ini ya jika dia ketemu spasi berarti itu adalah akhir dari kata itu, seperti itu ya. Selanjutnya kita ada modify data customer. Data customer ini adalah urutan gitu ya teman-teman. Jadi dari awal nih, pertama itu akan masuk ke aksi, kedua akan masuk ke primary key, ketiga akan ke nama, ke alamat, lalu ke number, ke variabelnya masing-masing, seperti itu. Untuk belanja, kenapa kita bedakan? Karena variabel yang harus dimasukkan juga beda. Aksi cek ini akan mengecek apakah aksi yang dimasukkan berupa input, update, atau delete gitu ya. Ini merupakan fungsi. Execute aksi ini adalah prosedur yang paling penting. Di sini kita ada prosedur untuk menginput, prosedur untuk mengupdate, dan prosedur untuk mendelete. Untuk menginput sederhananya kita akan mencari dulu apakah data sudah ada ya dalam file ya. Jika kita menemukan primary key yang sama dengan data yang sudah ada dengan data yang baru, si int duplikat ini berfungsi sebagai flag, dimana sini kita ada if duplikat sama-sama 0, berarti nggak ada duplikat sama sekali. Kalau nggak ada duplikat sama sekali ya, berarti akan melakukan fungsi ini. Bagaimana caranya? Kita akan mencari posisi inputannya dulu ya. Jika sudah ketemu posisi inputannya, maka kita akan membuat ruang ya. Bukan membuat ruang, menduplikat datanya ke data selanjutnya. Misal kita punya 7 indeks. Jika kita melakukan input, indeksnya akan menjadi 8. Misal indeks yang baru ada di indeks 4. Indeks 4 ini berisi data dari ya indeks 4, dan indeks 6 akan berisi data dari indeks 4. Indeks 5 akan berisi data dari indeks 4, indeks 6 akan berisi data dari indeks 5 yang tadi gitu ya. Akan turun ke bawah, dan indeks 4 ini akan kita isi dengan data baru. Seperti itu untuk input ya. Dan ada beberapa error handling juga. Untuk update, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Kita cek semua
Kalau ternyata tidak ada yang sama, kita akan lanjut ke if selanjutnya. Kalau perulangan ini selesai dan nggak ketemu apa-apa, berarti gagal melakukan update pada primary key, gitu ya. Di sini kita menyebutnya sebagai %s karena kita tidak tahu apa yang dimasukkan gitu ya. Jika berhasil melakukan update atau ketemu nih primary key yang sama, maka akan melakukan update ya dengan menumpuk data yang lama dengan data yang baru gitu. Jadi datanya tergantikan seperti itu. Untuk delete ya konsepnya sama gitu ya. Kayak tadi ya perumpamannya. Indeks 4 adalah data yang akan kita delete. Sebenarnya indeks 4 ini tidak benar-benar terhapus, tapi tertumpuk oleh data di indeks 5. Indeks 5 ke indeks 4, indeks 6 ke indeks 5, indeks 7 ke indeks 6, seperti itu. Selanjutnya ini ada prosedur untuk membaca file pembeli ya. Ini sama seperti ini, kita melakukan return file dulu, fscanf gitu ya, membaca gitu sampai dia ketemu pagar ini sebagai elf-nya gitu ya. Untuk baca belanja itu kita bedakan dari pembeli, dan baca barang juga beda karena urutannya beda. Di sini seperti yang tertera, di sini ada 4S, di sini hanya 3S, di sini 2S dan 1D gitu ya, atau 2 string dan 1 integer. Sini ada customer table. Sederhananya ini ya prosedur untuk membuat table, ini juga. Ada string jadi in ya. Ini sederhananya indeks 1 49, indeks 0 48, 49 kurang 48 1 kan. Ya udah. Dan dikali 10 kalau dia ada data di sebelahnya. Seperti itu. Terus ada menulis customer dengan cara ya sama fprintf tadi kan fscanf gitu ya. Kita menuliskan data yang ada di variabel ke file ini gitu. Sini ada merge complete ya, sederhananya ya memindahkan data yang ada di customer ke complete gitu ya, dengan beberapa ulikan gitu ya. Kita cari dulu primary key-nya sama atau enggak ya kan, tinggal kita melakukan string copy. Untuk nama barangnya kita cari ke primary key di file barang, apakah sama, kalau sama ya tinggal pindah gitu ya. Namun di sini ada 3 for, sebenarnya ini sangat tidak efektif. Namun agar mudah jelaskan seperti ini memang. Di sini juga ada hitung total, sederhananya ini hanya menghitung total dari dari harga ini ya, harga barang per piece-nya sama jumlah barangnya, seperti itu. Kita akan melakukan eksekusi program di sini ya. Baik, di sini kita akan coba programnya. Kita akan disambut dengan kata selamat datang di sini. Di sini ada 3 opsi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita akan memilih opsi pertama. Kita akan melakukan yang namanya pengeditan terhadap data dengan data customer. Kita akan melakukan sebanyak 2 aksi di sini. Dalam aksi ini, kita akan menginput sebuah data. Dan ya, bisa. Berdasarkan hasil processing data, kita setelah melakukan input pada C008 dan melakukan delete juga pada C008. Di sini bisa kita lihat bahwa ada satu data yang menghilang, yaitu C006. Kenapa bisa menghilang? Karena saya hapus gitu ya. Kita akan melakukan input ke data yang belum ada. Dan yep, kita melakukan input pada data C006 dan berhasil di sini ya. Dan urutannya sesuai. Dia berada di C006 di antara C005 dan C007. Nah, kita akan nge-save dan data berhasil di-save. Ini akan lanjut ke program kita yang kedua, yaitu menampilkan data. Kita akan menampilkan data customer. Apakah data C006 sudah ada? Dan jawabannya adalah iya, karena data tersebut sudah disimpan ke dalam file dengan cara kita menyimpan perubahan. Seperti ini. Jadi, data customer itu memiliki primary key. Barang memiliki primary key yang berbeda. Dan belanja di sini sebagai jembatan untuk menghubungkan antara customer dan juga barang ini ya, karena si belanja ini memiliki primary key dari customer dan memiliki primary key dari barang, disatukan dan kita input di sini. Mungkin segitu saja penjelasan dari programnya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.